Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel YouTube Edi Suganda 07. Di video kali ini saya akan mencoba menyelesaikan sebuah soal dari pelajaran matematika di bagian pecahan. Di minggu lalu di video sebelumnya saya mencoba menyelesaikan soal pecahan di bagian penjumlahan. Untuk video kali ini saya akan mencoba menyelesaikan di bagian pengurangan, khusus pengurangan saja satu-satu ya, biar paham gitu. Video sebelumnya saya menyelesaikan di bagian penjumlahan, untuk sekarang di bagian pengurangan. Baiklah, di sini kita lihat ada kata pecahan biasa dan pecahan campuran. Berarti di bagian pecahan ini ada dua yang harus diselesaikan, ada dua pembahasan, di mana ya pembahasan pertama yaitu pecahan biasa dan yang kedua pecahan campuran. Di sini ada contoh soal, ada 4 contoh soal yang akan kita selesaikan ya. Dilihat saja angka-angkanya. Untuk soal yang pertama 4/2 dikurangi atau negatif 6/2 sama dengan 2/2. Di sini sudah ada sedikit penjelasan dari soal yang ada. Untuk pecahan biasa kita harus membedakan terlebih dahulu pecahan biasa itu seperti apa dan pecahan campuran itu seperti apa. Untuk pecahan biasa kita lihat soal nomor pertama 4/2 negatif 6/2. Ini merupakan soal pecahan biasa di mana penyebutnya sudah sama. Kalau misalkan penyebutnya berbeda, contoh di sini 4/2 6/3, di sini angka 3 misalkan, itu penyebutnya berbeda karena ini 2, di sini 2, maka dinyatakan penyebutnya sama. 2/2 sama 2. 4/2 negatif 6/2. Nah, pecahan campuran, apa yang dimaksud dengan pecahan campuran? Kita lihat contoh soal nomor 2, di mana soal nomor 2 ini merupakan contoh soal pecahan campuran, di mana di sini ada angka 2, 12/2, negatif 3, 10/5. Maka ini dinyatakan bilangan pecahan campuran karena di sini ada 2 dan di sini ada 3. Karena di sini hanya perperannya saja. Kenapa di sini dikatakan campuran? Karena ada angka perperan ya, pecahan, dan dicampur dengan angka yang terpisah. Di sini 2 dan 3. Di sini mah tidak ada. Maka ini biasa, ini campuran. Tanpa basa-basi kita langsung menyelesaikan soal nomor pertama. Kita lihat soal nomor pertama 4/2 negatif 6/2. Maka penyebutnya sudah sama, kita langsung mengoperasikan saja. Kita lihat kalau pecahan di penjumlahan biasa kita membagi 4/2. Maka untuk penjumlahan kita tidak seperti itu perjalanannya, maka kita langsung mengoperasikan 4 kurangi 6, maka hasilnya negatif 2. 4 kurangi 6 kan lebih besar ke yang mengurangi, maka hasilnya negatif 2. Kok di sini ada 2? Maka karena di sini ada 2, kita memindahkan dari angka yang ada di sini 2 dan 2. Maka yang ditulis satu saja. Pindahan 2 ini pindahan dari 4/2 dan 6/2. Negatif per 2/2. Negatif 2/2. 2/2. Apakah hasil dari ini bisa disederhanakan kembali? Bisa. Karena 2 yang di atas pembilang dan penyebutnya sama, ini masih bisa disederhanakan. Negatif 2/2, 2 bagi 2 itu sama dengan 1. Negatif 2/2, maka hasilnya 1. Negatif 1 ya. Nah, dan 1 di sini merupakan hasil dari soal nomor pertama. Itu ya, mudah sekali ya. Untuk pecahan biasa, dilanjut ke contoh soal yang kedua. Di sini kita masuk kepada contoh soal pecahan campuran. 12/2 negatif 3 10/5, atau di sini disimbolkan negatif bisa ya, kurangi juga bisa.
Kalau di penjumlahan, kita tentunya di video sebelumnya kita harus mencari penyebutnya agar sama ya untuk menyelesaikannya. Ini merupakan cara mudah ya, cara mudah menyelesaikan soal seperti ini. Kita harus mencari penyebut sama, menyamakan penyebut terlebih dahulu karena di sini penyebutnya itu beda, di sini 2, di sini 5. Untuk menyelesaikan soal seperti ini, cara mudahnya kita langsung mengoperasikan angka yang ada. 12 per 2, maka kita membagi 12 dengan 2, membagi 12 dengan 2. 12 bagi 2, kita kesini ya, bagi 12 bagi 2 sama dengan 6. 12 bagi 2 sama dengan 6. Maka 2 yang di sini kita pindahkan ke sini, plus 2. Jadi rumusnya seperti ini. 12 bagi 2 hasilnya ditambah dengan ini ya. Ini cara mudah. 12 bagi 2 hasilnya ditambah ini. 12 bagi 2 sama dengan 6 tambah dengan 2. Hasil dari ini kita tambah dengan 2 ya. Kurangi yang ini juga sama. 10 per 5. 10 bagi 5 itu berapa? 10 bagi 5 sama dengan 2 tambah ya, dengan 3. Maka hasilnya 6 tambah 2 sama dengan 8. Ada kesalahan teknis ya tadi, saya ternyata memvideo aja, ternyata memorinya tidak cukup, kemudian mati. Maka di sini saya sudah menulis hasilnya. Kita lanjutkan saja. Tadi sampai 8 ya, 6 tambah 2 sama dengan 8, dan kurangi yang ini, 2 tambah 3 sama dengan 5. Maka 8 dikurangi 5 sama dengan 3, dan 3 ini merupakan hasil daripada contoh soal nomor 2. 12 per 2 kurangi 3 10 per 5, hasilnya adalah 3. Paham ya? Mudah sekali menyelesaikan soal-soal seperti ini. Baik, kita lanjut ke contoh soal nomor 3, dimana di sini sudah ada garis dalam kurung ya. Ini merupakan simbol, berarti kita harus menyelesaikan 2 suku yang pertama yang sudah ada di dalam kurung ini. Dilihat contoh soal nomor 1. Di sini pecahan biasa namun penyebutnya sama, maka cara mengoperasikannya ke samping langsung saja. 4 kurangi 6. Kalau yang ini nomor 3 ini pecahan biasa namun penyebutnya itu berbeda. Di sini 3, di sini 4. Maka prosesnya kita memakai cara yang ke bawah. Langsung saja kita operasikan 12 per 3. 12 per 3 sama dengan 12 bagi 3 itu kan 4 ya. 12 bagi 3 karena 3 kali 4 sama dengan 12. Maka kita tulis 4 kurangi 16 bagi 4 sama dengan 4 karena 4 kali 4 sama dengan 16. Maka kita tulis 4 ya. Maka hasilnya dari dalam kurung ini hasilnya 4 dikurangi 4. 4 kurangi 4 sama dengan 0. 0 ini kita pindahkan ke bawah karena ini belum merupakan hasil karena masih ada pengurangan yang harus diselesaikan. 0 kuranginya dari sini ya. 15 per 3 yang ini. 15 turun 3 turun sama dengan 0 kurangi 15 bagi 3 itu kan 5. 15 bagi 3 5 karena 5 kali 3 sama dengan 15. 15 bagi 3 sama dengan 5.
0 kurangi 5 sama dengan 0 kurangi 5, karena pengurangnya lebih besar maka hasilnya nanti akan negatif. 0 kurangi 5 sama dengan negatif 5/1. Itu hasil. Karena pembilang di sini lebih besar daripada penyebut, maka ini masih bisa disederhanakan. Bagaimana caranya? Negatif 5 dibagi 1 sama dengan negatif 5. Ini adalah hasil dari contoh soal nomor 3 ya. Yang di dalam kurung ini hasilnya 0. 0 ini kita operasikan lagi dengan yang ada di sini, maka hasilnya negatif 5. Mudah sekali bukan penyelesaian soal seperti yang ada di contoh soal nomor 3. Dilanjut ke contoh soal yang ada di nomor 4. Di sini kita masuk kepada contoh soal pecahan campuran, namun penyebutnya sama. Ini 6, ini 6. Kalau penyebutnya sama, diingat bahwasanya ini pecahan campuran namun penyebutnya sama. Kalau ini mah kan beda nih, ini sama. Maka caranya kita langsung mengkalikan 6 kali 6 kan 36 ditambah dengan 24 gitu ya. 6 kali 6 tambah 24, hasilnya sama. Jangan dulu, kita kurangi yang ini. 6 kali 6 36 tambah 25 sama dengan 6. 36 tambah 24 sama dengan 60 dikurangi 36 tambah 25. 36 tambah 25 dari mana? Dari sini. 6 kali 6 kan 36 tambah hasil dari 36 ini tambah dengan 25 nya dari sini, 25 ini dari sini. 36 tambah 24 60 dikurangi 36 tambah 25 61. 60 dikurangi 61. Nah, 6 nya ketinggalan per 6 nya, maka di sini berarti pernya itu masih 6 ya, karena ini 6 ini 6, maka ini juga 6, pernya 6. 60 dikurangi 61 per 6. 60 dikurangi 6. Baik, dilanjut ya. 60 dikurangi 61 ya. 60 dikurangi 61 sama dengan negatif 1 per 6. 6 nya kita pindahkan, berarti hasilnya negatif 1 per 6. Negatif 1 per 6 ini merupakan hasil daripada contoh soal nomor 4 ya, dimana soalnya 624 per 5 negatif 625 per 6, maka hasilnya negatif 1 per 6. Karena negatif 1 per 6 pembilang lebih kecil daripada penyebut, ini tidak bisa disederhanakan lagi. Ini merupakan hasil daripada contoh soal nomor 4. Nah, itu merupakan penyelesaian soal-soal dari 1 sampai 4 ya di materi pengurangan soal pecahan, di antaranya pecahan biasa dan juga pecahan campuran. Semoga bermanfaat apa yang sudah diuraikan di sini. Itu saja dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe.